Kita mulai dengan pengertian dari as-siyam atau puasa itu sendiri. Kalau istilah puasa mungkin ini lebih akrab di telinga orang-orang Indonesia sebenarnya. Tapi mungkin kita ingin sedikit gali puasa itu sebenarnya apa. Dan bolehkah kita sebagai orang muslim menggunakan kata ini? Daripada kita menggunakan kata saum, misalnya kita menggunakan istilah puasa saja. Atau bagaimana penggunaan kata saum itu sendiri, apakah itu lebih utama dari penggunaan kata puasa? Puasa jamaah sekalian ini sebenarnya diambil dari bahasa Jawa, ya, dan bahasa Jawa ini sebagian besar kosakatanya juga diambil dari bahasa Sanskerta. Puasa itu berasal dari kata pasa. Pasa itu dalam bahasa Jawa artinya mengekang, ya. Kemudian pasa itu sendiri jamaah sekalian ini diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya atau yang kurang lebih katanya ini upawasa. Cuman mungkin karena ya pergeseran makna dan pergeseran kata ini biasa terjadi dalam bahasa apapun. Upawasa lama-lama orang menggunakan kata pasa dan menggunakan lama-lama menjadi kata puasa. Tapi artinya jamaah sekalian ini mengekang atau menahan. Puasa ini jamaah sekalian kalau kita simpulkan sama persis dengan penggunaan bahasa Arab, tidak ada perbedaan. Kalau dalam bahasa Arab as-siyam itu artinya al-imsak, menahan. Puasa juga sama, menahan. Artinya jamaah sekalian jangan sampai ada anggapan bahwasanya ketika kita sudah belajar ilmu syar'i, kemudian istilah-istilah yang seperti ini kemudian kita ya istilahnya jauhi, menggunakan kata-kata yang ada di dalam syariat saja. Ini tidak mesti seperti itu juga, karena penggunaan puasa kita tahu artinya ini sama dengan penggunaan kata saum di dalam bahasa Arab. Jadi tidak masalah kita menggunakan kata puasa atau kita menggunakan kata saum atau siam, ini tidak menjadi masalah. Mau versi bahasa Arabnya yang mungkin istilahnya lebih syar'i dipersilahkan, mau menggunakan bahasa Indonesia pun ini juga dipersilahkan, tidak masalah, tidak usah lagi dipertentangkan. Kecuali nanti ada beberapa jenis ibadah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kita, seperti sholat. Sholat ini orang Indonesia seringnya bilang apa? Sembahyang. Nah kalau itu lain, karena kalau sembahyang itu dari kata sembah, yang menyembah, yang, sementara yang itu jamaah sekalian ini salah satu dewa dari dewa-dewa agama yang lain, bukan agama Islam. Iya, itu sebutan bagi dewa yang paling agung, dewa yang paling agung di satu agama. Nah, maka penggunaan kata sembahyang ini kurang tepat. Jadi kita gunakan kata sholat saja, karena memang ajaran agama ini juga istilahnya mengajarkan kita untuk menggunakan kata sholat. Dan dari segi makna ini juga lebih agung sebenarnya. Sholat ini maknanya bukan sekedar sholat ya istilahnya gerakan dari awal sholat sampai akhir, mulai dari ruku, sujud, berdiri di antara duduk di antara dua sujud atau berdiri segala macam, tidak. Sholat itu lebih agung dari itu semua, mengandung unsur doa dan mengandung unsur penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.